Sekarang soal terakhir yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Ini datanya ya. Ini datanya. Kemudian ada keterangan tambahan. Bingkisan lebaran itu diberikan dalam bentuk natura dan biaya pensyutan menurut fiskalnya adalah 55 juta. Menurut komersialnya 50 juta, tapi menurut fiskalnya 55 juta. Hitunglah besarnya koreksi positif, kemudian koreksi negatif, dan berapa laba fiskalnya. Untuk nanti ujian, kita tidak perlu bikin kolom-kolom, jadi jawabannya cukup seperti ini. Cari berapa laba komersial, kemudian cari berapa koreksi positif totalnya, dan cari berapa total koreksi negatif ya. Kita lihat di datanya. Biaya gaji itu tidak perlu dikoreksi. Kemudian kita lihat tunjangan hari raya tidak, karena memang boleh dibebankan. Biaya listrik juga boleh dibebankan. Transportasi ATK boleh dibebankan. Nah ini biaya langganan surat kabar, karena ini adalah pemberian dalam bentuk natura, maka ini harus dilakukan koreksi. Kita lihat tuh, langganan surat kabar dikoreksi, koreksi positif ya, itu 8,5 juta. Kemudian lanjut, biaya makan karyawan boleh dibebankan, PBB boleh dibebankan, denda PPH tidak boleh dikurangkan, 6 juta, koreksi positif juga 6 juta. Kemudian bingkisan lebaran, tadi ada keterangan diberikan dalam bentuk natura sehingga juga tidak boleh dikurangkan, angkanya 40 juta. Kemudian lanjut, tunjangan kesehatan sebesar 100 juta. Tunjangan kesehatan ini boleh dibebankan sehingga ini berarti saya salah, saya hapus ya. Tunjangan kesehatan itu boleh dibebankan kecuali kalau diganti dengan kalimatnya atau redaksinya diganti dengan fasilitas kesehatan, maka tidak boleh dikurangkan. Karena ini tunjangan kesehatan, maka boleh dibebankan. Sehingga untuk koreksi positif hanya ada 3 saja, langganan surat kabar, denda pajak, dan natura. Totalnya 54.500. Kemudian kita lihat koreksi negatif ada apa enggak ya. Tadi ada data biaya pensyutan 50 juta menurut akuntansi, menurut fiskalnya 55 juta. Berarti menurut fiskal lebih tinggi biayanya. Sehingga ini masuk koreksi negatif. Kita mengakui biaya cuma 50, tapi menurut pajak 55, sehingga kan harus ditambah ya. Karena ditambah biayanya maka menjadi koreksi negatif. Kita lihat biaya penyusutan itu koreksi negatif sebesar 5 juta. Kemudian ada pendapatan bunga deposito 70 juta. Karena ini bersifat final, maka harus dikoreksi negatif ya, karena merupakan pendapatan yang telah dikenakan PPh final. Sehingga koreksi negatif ada 2, dari penyusutan 5 juta, kemudian dari pendapatan bunga deposito 70 juta. Totalnya 75 juta. Sehingga laba fiskal itu sama dengan, ingat rumusnya, laba fiskal sama dengan laba komersial ditambah total koreksi positif dikurangi total koreksi negatif. Angkanya ini 785 juta. Kita lihat laba komersial ditambah total koreksi positif dikurangi total koreksi negatif. Laba fiskalnya 785 juta. Nanti kalau ujian cara pengerjaannya seperti ini saja, tidak perlu membuat kolom-kolom seperti di penjelasan saya sebelumnya, karena itu akan memakan waktu yang lama ya. Demikian penjelasan saya, semoga jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lewat grup WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.